Baik, kita mulai saja ya Bu Safrina. Mulai saja ya Bu Safrina. Ya, Ibu, mulai saja. Bu Safrina. Ya, mulai saja. Bu Safrina. Itu yang sebelah dimatikan aja Bu Elin. Kayaknya yang di room utama di nggih. Baik. Baik. Bu Elin sama Bu Safrina, waktu dan tempat kami persilakan. Sudah bisa terdengar Bu? Sudah bisa terdengar Bu? Terdengar tapi agak mendengung ya, Pak. Bu. Terdengar Bu? Terdengar tapi agak mendengung ya, Pak. Bu. Terdengar Bu? Terdengar tapi agak mendengung ya, Pak. Bu. Terdengar Bu? Terdengar tapi agak mendengung ya, Bu Pak. Safrina dimatikan aja yang room utamanya. Siap. Oke. Sip. Sudah. Ya. Baik. Siap. Oke, baik. Ya. Ready ya? Kita 15 menit bisa untuk berdua ya Bu ya. Kita bagi waktu. Ini sekarang 13.35. Kita bagi waktunya 15 menit untuk berdua. Baik, siapa duluan? Mau jadi coachingnya atau jadi coaching? Saya? Bu Emil dulu coachnya dulu nggak apa-apa. Saya coachingnya. Saya coaching. Coaching. Baik ya. Coachingnya. Oke. Baik, selamat siang Bu Safrina. Selamat siang Bu Emil. Apa kabarnya hari ini? Semangat luar biasa kayaknya nih. Luar biasa. Semangat Bu Iya, di Bu. awal hari. Iya. Bagaimana hari ini pembelajaran di sekolah? Alhamdulillah menyenangkan, tapi memang saya rasakan ada permasalahan Bu. Jadi di saat anak-anak sudah mulai ini ya pembelajaran sudah berlangsung, sudah selesai, tapi anak-anak masih masih ada yang ribut sendiri gitu Bu, ribut sendiri. Padahal kemarin saya sudah membuat dalam pembelajaran saya itu saya sudah membuat metode dan model yang menurut saya dan menurut anak-anak nyaman seperti itu. Lah mungkin waktunya itu entah waktunya terlalu cepat bagi saya mengajarkan atau memang materi saya kurang paham juga waktu saya mengajarkan itu. Jadi kondisinya kita itu selesainya harusnya sampai akhir, tapi sebelum istirahat kedua kita sudah selesai. Padahal setelah istirahat pertama itu masih ada satu kali pembelajaran. Seperti itu sih. Oh, jadi dirasa anak-anak belum tuntas dalam pembelajaran begitu Bu hari ini? Kalau tuntas sebenarnya tuntasnya itu tuntas kayak ini Bu, pembelajarannya itu kayak saya rasa anak-anak itu kurang. Tapi kalau saya tambahin materinya terlalu kasihan karena waktu satu hari ini sudah full. Tapi kalau saya tambahin lagi, tidak ditambahin, anak-anak waktunya longgar gitu. Itu Bu. Lalu bagaimana Bu strateginya Bu Safrina untuk supaya tujuan dari pembelajaran hari ini tuh bisa maksimal begitu Bu? Kalau saya mengevaluasi dari hari ini itu dengan adanya itu, saya coba untuk mengevaluasi tadi setelah anak-anak pulang sekolah saya evaluasi. Ternyata ini memang kegiatannya kurang mengaktifkan anak-anak itu kurang seperti itu. Lah, padahal di saat pembelajaran itu saya sudah untuk menggunakan diferensiasi sih kayak gitu. Tapi mungkin lembar kerja atau kegiatan anaknya kurang sehingga nanti mungkin di pembelajaran selanjutnya akan saya coba lebih variatif lagi sehingga anak-anak itu tidak cepat bosan dan cukup waktunya kayak gitu dan tidak terlalu kurang dan pas gitu. Gitu. Oke, strategi diferensiasinya memakai apa Bu? Kalau saya diferensiasinya itu menggunakan diferensiasi konten dan produknya. Konten dan produk ya, berarti ada hasil yang ditemukan ya, berbeda-beda ya. Sesuai dengan apa ini? Sesuai dengan gaya belajarnya anak-anak. Jadi yang gaya belajar anak-anak ya. Betul.
Betul Ibu. Jadi yang dengan pembelajaran yang dengan gaya belajar yang kinestetik, saya coba lebih banyak kegiatannya dengan dengan melakukan observasi, kemudian mereka menyebutkan dengan temannya, kemudian bagi yang audio dan visual juga ada kegiatannya lain seperti itu. Sehingga itu nanti belajarnya sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Gitu. Oke Bu, mungkin kesempatan baik ya kalau sebenarnya kalau kita itu belajar atau mengajar itu ada kalanya memang dibutuhkan refleksi. Lalu saat kita refleksi itu pasti hasilnya oh kadang kurang, kadang oh sudah maksimal gitu ya. Tetapi yang namanya kalau kita refleksi di saat kita mengasakan bahwa kita itu ada hari ini ada yang gagal, hari ini belum maksimal gitu tuh sebenarnya kita masih punya kesempatan gitu ya. Nah, menurut Bu Safrina nih, mungkin Bu Safrina sendiri punya kesempatan baik nih untuk menggali lagi dari evaluasi pembelajaran hari ini, gitu ya. Nah, kira-kira kesempatan apa yang bisa Bu Safrina temui untuk bisa membuat semakin baik dalam pembelajarannya, begitu ya Bu? Lebih banyak ini sih dari evaluasi refleksi yang saya lakukan itu lebih banyak mungkin kegiatannya lebih diperdalam kayak gitu sehingga waktunya itu tidak terbuang sia-sia gitu. Padahal ya karena memang pembelajaran selesai sih, lah waktunya itu terbuang gitu. Maksudnya karena kelebihan materinya sudah selesai tapi waktunya itu masih banyak, itu kelebihan waktu. Ibu. Itu Bu Emil. Halo Bu Emil. Kata Bu Emil terpental ini. Oh, saya kira yang punya saya Pak tadi nge-like kok nge-like. Baik. Menunggu sekedar deh, Bu Emilnya terpental ini. Ya apa-apa Pak. Mohon maaf Bu Safrina, Pak Najib, koneksinya agak terganggu hari ini bersama Bisnet kayaknya lagi bermasalah dari tadi, naik turun terus. Mohon maaf. Bu Safrina kita sambung ya. Mohon maaf tadi. Bapak Bu. Kesempatan yang Bu Safrina miliki mungkin ada peluang apa yang bisa Bu Safrina ambil ya untuk peluang dari kekurangan ya hari ini gitu ya. Peluangnya adalah saya mencoba akan memperdalam lagi tadi ya. Jadi mungkin kegiatannya lebih diperdalam lagi gitu. Itu peluang saya untuk bisa mencukupkan waktu, jadi waktunya tidak kurang malah lebih gitu. Jadi lebih cukup untuk ketika saya nanti membuat kegiatan yang lebih maksimal lagi gitu Bu.
Iya, oke, berarti berkaitan dengan peluang itu, Bu Safrina punya apa ya, rencana ke depan ini, rencana untuk mencapai tujuan yang lebih maksimal gitu ya. Kira-kira rencanaannya apa nih, Bu? Oke, rencananya itu akan membuat pembelajaran lebih lebih padat sesuai waktunya gitu. Jadi waktunya disesuaikan dengan kegiatannya kayak gitu. Jadi pas. Kalau evaluasinya kayak gitu sehingga membuat rancangannya juga nanti lebih dipadatkan lagi kegiatannya gitu biar tidak terlalu longgar sehingga waktunya pas cukup dan semuanya itu anak-anak lebih tidak terlalu bukan menganggur sih bahasanya ya luang waktu luang. Iya. Oke, berarti untuk selanjutnya ada tindak lanjut atau mungkin ada apa ya, rencana aksi yang mungkin bisa lebih diwujud nyatakan begitu ya, Bu Safrina? Ya betul Bu. Jadi nanti buat eh, LK-nya lebih diperpadat, kemudian rancangan pembelajarannya juga di modul ajarnya seperti itu. Baik, Bu Safrina, terima kasih. Jadi Bu Safrina ini tadinya bukan bermasalah sebenarnya, hanya sekedar sharing aja tentang pengalaman belajar hari ini ya Bu Safrina ya. Lalu di dalam kegiatan belajar tentu saja tidak kadang mengalami kendala, uh, namun Bu Safrina bisa menyelesaikannya dari apa yang kita sudah bicarakan siang hari ini, sudah tampak apa tindakan apa, aksi nyata apa yang Bu Safrina ingin lakukan. Begitu ya Bu Safrina ya. Ya, selamat Siap. ya Bu Safrina, semangat selalu dalam menjalankan tugas. Terima kasih. Iya Ibu. Lanjut ya Bu berarti ini. Balik aja, langsung Oke, siap. dibalik ya. Siap. Ibu Emil apa kabar hari ini? Kabar baik Bu, cuman agak ini tadi rapat dulu sehingga saya meet-nya jadi terlambat begitu. Oh, baik. Dengar-dengar Ya, oke. ada yang ceritakan ya Bu Emil ya. Ada yang Iya. mau diceritakan Bu? Oke Bu Safrina boleh apa ya? Saya tuh punya masalah saat ini itu tentang pembelajaran di kelas Bu. Sebenarnya bukan masalah umum tapi masalah khusus di mana saya itu punya anak didik ada beberapa yang artinya sangat lemah. Ketika saya sudah membuat diferensiasi ya, saya itu juga apa ya melayani mereka itu dengan berbagai macam karakter anak itu saya juga membuat diferensiasi sudah berupaya untuk membuat beda gitu ya. Namun ada yang dari 4 anak yang saya bermasalah ini itu ketika saya membuat beda itu apa ya namanya masih juga belum bisa berhasil Bu. Karena apa ya? Karena kembali lagi pada tipe anak, yaitu lebih cenderung anak ini malas berpikir, kemudian apa ya? Kurang 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 sportif aja begitu, Bu. Kalau dari yang disampaikan Bu Emil tadi, kira-kira kalau dari rank 1 sampai 10, pembelajaran berdiferensiasi yang Bu Emil sudah lakukan, kira-kira sudah mencapai sehingga Bu Emil tadi sudah bisa menyampaikan seperti itu, menyimpulkan seperti itu. Iya, kalau tingkat dari 1 sampai 10, saya bisa ambil nilai angka 7 kali ya, Bu. Gitu. Mhm. Kira-kira usaha apa Bu Emil yang sudah dilakukan untuk melakukan perubahan itu tadi? Permasalahannya di Iya kelas sama itu. Untuk menangani khusus anak-anak yang artinya di bawah kemampuan ya, saya sudah mencoba untuk membuat pembelajaran yang beda buat mereka sesuai dengan apa ya minat belajarnya. Ya kadang memang teman-teman yang lain pun merasakan bahwa mereka juga dipermaklum oleh teman-teman yang normal ya, artinya mereka juga paham dengan kekurangan teman-teman yang lemah ini.
Kemudian saya memberikan kesempatan untuk anak-anak yang kekurangan ini itu dengan pembelajaran lebih. Nah, saya mesti harus apa nih? Contoh aja nih, sehari-hari itu saya deketin Bu, mereka duduknya itu di sekitar sekeliling meja saya, gitu. Jadi saya duduk itu dikelilingi sama 4 anak ini. Ya, pertama untuk menjaga supaya mereka tetap stabil belajar. Ya, lalu menjaga konsentrasinya untuk tetap bisa fokus belajar itu. Lalu membantu mereka supaya tidak lebih tertangani ketika mengalami masalah gitu ya, atau dalam menyelesaikan soal atau dalam belajar itu lebih cepat tertangani begitu ya. Gitu. Nah, itu saat ini sudah saya lakukan seperti itu. Namun 1-2 anak biarpun diperlakukan seperti itu pun juga masih belum maksimal juga ya. Yaitu tadi karena faktor malas ya, anaknya karakternya itu malas gitu. Mau disuruh apa lagi itu malas gitu loh. Gitu. Ya, jadi udah misalkan aja nih dikasih soal tinggal nyontek aja, tinggal nyalin aja gitu ya jawabannya, yang enggak dilakukan begitu. Iya, saya sudah konsultasi sama guru, sama ya ada teman BK ya istilahnya dari dari psikotes ya, dia itu memang harus apa ya, artinya dia berkebutuhan khusus sebenarnya gitu. Nah, tapi ya itu tadi kami mencoba untuk telateni Bu, untuk telateni si anak ini biar ya saat ini ya biar berbanding apa ya, berbeda dengan penanganannya dengan teman-teman yang lain begitu. Gitu. Yang paling tidak itu tujuan dari capaian pembelajarannya itu paling tidak ya sedikit mencapai sedikit lah gitu. Biarpun mungkin targetnya beda sama teman-teman yang lain gitu. Anggap aja misalkan ya nanti dikasih gini Bu, misalkan saya kasih soal nih tentang perkalian aja nih, perkalian 7 kali 4 gitu misalnya. Dia ngitungnya masih lama gitu ya. Kemudian nanti kalau sudah dikasih teknik cara mencarinya gitu ya, sekali saya kasih, oke, dia bisa. Nanti dikasih soal berikutnya, saya kasih soal lagi gitu, harus ngajarin lagi gitu ya. Nah, itu memang apa ya, karakter dari IQ-nya memang dibilang di bawah gitu ya. Begitu Bu. Luar biasa dengan usaha yang Bu M lakukan. Itu kira-kira ada nggak support dari mungkin kepala sekolah atau teman-teman ketika menghadapi hal itu, apalagi dengan kondisi ada 4 anak yang bermasalah sehingga Bu Emil itu harus menjejarkan anak-anaknya di sekelilingnya Bu Emil itu. Ini yang saat ini membantu saya itu teman kelas 3, jadi guru kelas 3, jadi gurunya mereka saat kelas 3 itu support banget dengan perkembangan keempat anak ini. Jadi selalu mengevaluasi, selalu bertanya bagaimana perkembangan keempat anak ini di kelas 4 gitu ya. Dan saya lebih banyak komunikasi dengan beliau dan dia juga membantu ngajarin juga Bu. Jadi saat pulang sekolah gitu dia juga sempat untuk bantuin ngajar, mengulang pelajaran yang mana toh yang sekiranya belum bisa gitu. Gitu sih Bu, saya sudah terbantu oleh teman gitu, kolaborasi juga. Iya. Dari pihak luar mungkin sudah pernah ikut tes. Sudah. Iya dari pernah psikolog ya itu mengatakan bahwa ada satu anak yang memang berkebutuhan khusus itu dia itu IQ-nya tadi dikatakan memang lemah gitu ya. Memang ya itu tadi tidak bisa mengikuti secara kelas pada umumnya seperti itu. Memang harus dilakukan secara khusus gitu Bu. Lalu ada lagi Bu yang lebih bermasalah lagi dengan anak. Saya itu punya siswa yang kalau belajar bahasa Inggris sama matematika dia luar biasa.
Tetapi kalau dengan pelajaran lain seperti IPAS, bahasa Indonesia dan PKN begitu ya, dia not respon, tidak merespon dengan baik gitu. Cuman kalau kalau saatnya belajar bahasa Inggris, saatnya belajar matematika, dia luar biasa gitu. Nah, itu sehari-hari pun dia lebih suka dengan komunikasi berbahasa Inggris sebenarnya gitu. Sehingga kami sudah menyampaikan hal ini ke orang tua. Ke orang tua memang karena kondisi biaya ya, sebenarnya mereka inginnya sih kalau sekolah di sekolah yang apa ya, yang international school begitu ya. Tetapi ya karena kendala biaya maka menitipkan pada kami begitu, Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi tidak hanya 4 anak yang bermasalah tadi, tapi juga ada anak yang memang secara matematika dan bahasa Inggrisnya udah bagus. Nah itu dengan kan ini ada bermacam-macam nih. Berarti rancangan Bu Emil telah melakukan itu kan apa yang harus Bu Emil lakukan ketika udah tahu nih ada 4, ada 2 tuh yang Bu Emil lakukan akhirnya seperti apa akhirnya untuk menghadapi perbedaan karakter dari kemampuan siswa tersebut yang sudah dilakukan dan evaluasinya apa terus refleksi ke depannya itu apa? Iya, yaitu tadi dengan pembelajaran diferensiasi saya mencoba untuk memperlakukan beda ini di mana saya membuat bobot soal lalu materi itu juga apa namanya saya lebih perlunak lah lebih saya setarakan dengan kemampuan mereka begitu gitu. Untuk pembelajaran ke depan juga masih sama Bu Emil pakai pembelajaran berdiferensiasi atau Iya, oh iya Bu, tadi ada juga saya membuat apa namanya pembelajaran itu kan dengan metode belajar gaya belajar bersama anak-anak itu kadang ya kita dengan visual gitu ya, kadang dengan kita berkegiatan di luar kelas gitu ya. Namun saya lihat anak-anak yang seperti bermasalah ini lebih cenderung pada visual, Bu gitu, cenderung pada lebih senang dengan visual gitu. Nah, maka saya juga mencoba untuk menarik mereka belajar itu lebih pada banyak dengan media sosial. Artinya bukan media sosial tapi media belajar yang visual begitu. akhirnya ke visual ya. Luar biasa Bu Emil dengan usahanya Bu Emil. Bu Emil sudah melakukan banyak hal untuk pembelajarannya. Untuk langkah selanjutnya masih sama ya Bu? Masih sama dengan pembelajarannya dengan visual berarti tadi nanti. Iya, saya cobakan untuk mentelateni seperti itu, Bu. Itu. Dan ini kan sebentar lagi mau ulangan nih, ulangan akhir semester. Saya juga membuat soalnya berbeda dengan teman-teman yang lain, setaraf dengan kemampuan dia juga. Oke, luar biasa Bu Emil. Berarti Bu Emil sudah ada gambaran untuk ke depan itu mau apa. Kemudian saya tunggu ya Bu Emil nanti ketika langkah selanjutnya ketika Bu Emil sudah melakukan pembelajaran yang pembelajaran tadi ya yang visual sebelum ujian itu. Karena waktunya sudah cukup, saya kira itu nanti saya tunggu ceritanya Bu Emil ketika sudah melakukan pembelajaran yang menggunakan visual itu. Terima kasih Bu Emil. Lain kali nanti kalau terima kasih boleh Bu deh Bu. Safrina. Ya. Baik, terima kasih Bu. Iya, terima kasih. Sama-sama Pak Najib.